Di sebuah lingkungan yang tenang dan penuh keberkahan, berdiri sebuah lembaga pendidikan yang berkomitmen membangun generasi berakhlak dan juga berilmu. Pondok Pesantren Al-I'tisam hadir sebagai jawaban atas kebutuhan pendidikan Islam yang terpadu, menyeluruh, dan berorientasi pada masa depan. Mari kita ikuti keseruan dalam perjalanan belajar yang tak terlupakan ini. Saat ini, Pondok Pesantren Al-I'tisam kembali diberi amanah besar berupa penambahan kampus baru, yakni Kampus 3, yang berlokasi di Nogosari 2, Bandung, Playen, Gunung Kidul. Alhamdulillah telah terlaksana dengan lancar proses pemindahan sarana prasarana pendukung beserta para santri ke lokasi baru ini. Adapun fokus pendidikan di masing-masing kampus adalah sebagai berikut. Kampus 1 untuk jenjang MTS Putra, Kampus 2 untuk MTS, MA, dan SMK Putri, serta Kampus 3 diperuntukkan bagi jenjang MA Putra. Kami berharap penambahan kampus ini menjadi batu loncatan dalam meningkatkan semangat, fasilitas, dan kualitas pendidikan Islam di lingkungan Pondok Pesantren Al-I'tisam, di tempat yang baru dengan semangat yang baru. Sejak awal berdirinya, pada tahun 1996, pesantren ini dibangun dengan semangat dakwah, pendidikan, dan juga pemberdayaan umat. Kegiatan sore hari di Pondok Pesantren Al-I'tisam selalu dipenuhi lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Tahfidzul Quran bukan sekadar program unggulan. Ia adalah jalan untuk menanamkan kedekatan dengan kalamullah. Tidak hanya belajar menghafal, tapi juga dibimbing bagaimana menjaga dan mengamalkan kandungannya. Harapan kami sederhana, melahirkan generasi Qurani yang kuat hafalannya, indah akhlaknya, dan siap menjadi cahaya bagi keluarga, masyarakat, dan umat. Dengan fondasi Al-Quran dan Sunnah, perjalanan ini terus tumbuh, berkembang, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dengan semangat kepedulian dan ukhuwah, Alhamdulillah, santri putri Al-I'tisam kembali melaksanakan kegiatan penuh makna dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Melalui kegiatan bakti sosial, sebanyak 45 paket sembako disalurkan langsung oleh para santriwati kepada masyarakat sekitar lingkungan pesantren. Senyum yang terukir, doa yang terpanjat, serta rasa syukur yang mengalir menjadi bagian indah dari setiap momen. Kegiatan ini bukan sekadar berbagi, namun menjadi ruang belajar untuk menumbuhkan empati, melatih kepekaan sosial, serta mempererat jalinan silaturahmi dengan masyarakat. Sore ini kita sedang persiapan untuk berbagi iftar untuk tetangga-tetangga kita di sekitar pesantren. Bismillah, seperti yang kita tahu, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Pada bulan ini, pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sore ini kami sedang melakukan tebar iftar untuk tetangga pondok pesantren, yang tujuannya yaitu untuk menjalin ukhuwah dan juga menebar kebaikan. Ini Pak, enten takjil ke pondok, kita tes barokah. Nuwun ya. Keren Pak. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Sahabat Ibnu Abbas pernah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini adalah orang yang paling dermawan, orang yang paling pemurah, terutama dalam kebaikan. Wa kana ajwadan ma yakunu fi syahri Ramadan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih dermawan lagi, lebih pemurah lagi ketika bulan Ramadan. Terus barokah ya Bu. Kami dari bidang perekonomian Pondok Pesantren Al-I'tisam pada tahun ini alhamdulillah bisa melakukan panen raya pertanian padi dengan total seluruh lahan yang kita kelola untuk pertanian padi kurang lebih ada 1 hektar. Namun dalam panen kami lakukan secara bertahap dan alhamdulillah pada hari ini kami melakukan panen bersama dengan para santri-santri Pondok Pesantren Al-I'tisam. Kemudian dari hasilnya tadi insya Allah akan kami gunakan untuk kebutuhan konsumsi Pondok Pesantren Al-I'tisam Putri maupun Putra. Dengan demikian
Alhamdulillah kami bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala semuanya bisa berjalan dengan baik dan semoga yang sedikit ini bisa memberikan support untuk Pondok Pesantren Al-I'tisam. Sebagai lembaga pendidikan Islam yang terpadu, Al-I'tisam memiliki visi yang sangat besar, menjadi lembaga pendidikan yang bermartabat dan bermanfaat bagi umat. Visi tersebut diwujudkan melalui misi pendidikan yang struktur, pembinaan karakter yang konsisten, serta penguatan nilai-nilai keislaman dalam setiap aspek kehidupan santri. Ada kegiatan istimewa yang menjadi bagian dari rutinitas para santri. Yuk kita lihat bersama. Di pagi hari yang penuh berkah, tepatnya hari Jumat ba'da subuh, suasana Pondok Pesantren Al-I'tisam tampak begitu hidup. Para santri membawa buku catatan dan penuh semangat menyiapkan setoran mufrodat bahasa Arab. Satu persatu mereka menyetorkan hafalan kosakata, melatih kefasihan, dan ketepatan pengucapan di hadapan para pembimbingnya. Kegiatan ini bukan sekedar untuk menghafal, tapi juga memperkaya bekal bahasa Arab para santri. Melalui kegiatan ini, diharapkan para santri semakin mencintai bahasa Arab dan mampu menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perjalanannya, Al-I'tisam mengembangkan berbagai unit pendidikan formal dan juga non-formal, mulai dari kelompok bermain hingga sekolah menengah kejuruan. Pondok Pesantren Al-I'tisam memiliki beberapa lembaga pendidikan, mulai dari TK dan PAUD, SD Quran Unggulan Al-I'tisam, Madrasah Sanawiyah Al-I'tisam, Madrasah Aliyah Al-I'tisam, dan juga SMK Mardatullah. Dengan menanamkan nilai tauhid dan karakter sejak dini, hingga membentuk pelajar yang berprestasi, berintegritas, dan siap melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Keunggulan Al-I'tisam tidak hanya terletak pada sistem pendidikan yang terpadu, tetapi juga pada pembinaan karakter yang berbasis asrama, lingkungan yang kondusif, pengawasan terarah, serta pembiasaan ibadah harian menjadi fondasi pembentukan pribadi muslim yang tangguh. 10 hari yang tak biasa, 10 hari penuh cahaya Al-Quran. Bersama Al-Quran, hidup tenang, penuh makna. Inilah dia, Camping Quran SMK Mardatullah APHB Putri. Disinilah langkah-langkah kecil penuh semangat menapaki perjalanan rohani, melalui tahfidz intensif, sesi motivasi, ta'lim interaktif, bonding session, qiyamul lail, hingga tadabbur ahlam. Dimulai sejak dini hari dengan lantunan ayat-ayat suci yang menembus hening, suasana pagi dengan kegiatan ziyadah dan murojaah, siang berganti dengan waktu manzil, dirosah, dan kebersamaan yang hangat. Hingga malam tiba, waktunya menenangkan jiwa dengan qiyamul lail dan persiapan hafalan untuk esok hari. Di balik hafalan yang terus bertambah, mereka juga belajar tentang disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Mulai dari piket, makan bersama, dan tadarus yang dilakukan dengan kebersamaan menjadi latihan keikhlasan dan ukhuwah. Banyak manfaat yang mereka dapatkan, mulai dari ziyadah dan murojaah harian, perbaikan tajwid dan makhraj, target hafalan baru, motivasi konsisten tahfidz, serta evaluasi progres dalam lingkungan yang tenang dan inspiratif. Di antara sejuknya alam dan hangatnya persaudaraan, mereka menemukan kedamaian. Karena hidup yang tenang adalah hidup yang dekat dengan Al-Quran. Didukung dengan tenaga pendidik yang berkompeten dan sarana prasarana yang terus berkembang, pesantren ini berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dalam pendidikan. Panahan menjadi salah satu ekstrakurikuler di Pondok Pesantren Al-I'tisam yang bisa diikuti. Para santri belajar memanah bukan hanya untuk menguatkan fisik, tapi juga melatih hati agar lebih tenang, lebih sabar, dan lebih terkendali. Setiap tarikan tali busur adalah latihan jiwa, setiap anak panah yang melesat adalah pengingat bahwa seorang mukmin harus tepat sasaran dalam tujuan hidupnya. Di sini, belajar jadi makin nyaman dengan kelas yang rapi dan bersih.
Berbadu dengan halaman kelas yang luas, bikin suasana belajar lebih segar dan menyenangkan. Lalu, ada pendopo yang jadi tempat berkumpul, berdiskusi, dan mempererat kebersamaan. Selain belajar di kelas, santri juga mengasah keterampilan langsung di Laboratorium Praktik APHP SMK. Ada juga layanan laundry bagi yang menghendaki. Eits, tapi jangan salah, santri tetap belajar mandiri dengan mencuci pakaian sendiri. Coba deh perhatiin, pagi ini para santri kerja bakti bersihin rumput di sekitar pesantren. Bareng-bareng, saling bantu sambil belajar peduli sama lingkungan. Kegiatannya sederhana, tapi penuh dengan makna. Dari kebersamaan kayak gini, tumbuh rasa tanggung jawab dan kebiasaan baik yang nanti bakal terus dibawa hingga masa depan. Barakallahu fikum. Diselenggarakan 2 workshop utama, yaitu workshop dunia digital dan konten kreator, serta workshop affiliate marketing. Kegiatan ini menjadi ruang belajar bagi para santri untuk mengenal dunia konten, membangun personal branding, dan memahami bagaimana media digital bisa dimanfaatkan secara positif. Pada workshop dunia digital dan konten kreator, para santri diajak memahami bagaimana media sosial bukan hanya sekadar tempat hiburan, tetapi juga sarana dakwah, edukasi, dan pengembangan diri. Santri belajar bagaimana membangun citra diri yang baik di dunia digital, memanfaatkan konten sebagai nilai, serta berani berkarya dengan alat yang ada. Sementara itu, melalui workshop affiliate marketing, santri dikenalkan tentang pemanfaatan media digital dalam dunia bisnis. Santri dikenalkan bagaimana konten dapat menjadi jembatan antara kreativitas dan peluang ekonomi yang halal dan produktif. Melalui kegiatan ini, para santri diharapkan mampu menggunakan teknologi secara bijak, kreatif, dan bertanggung jawab. Bukan hanya sekedar pengguna, tapi sebagai generasi yang siap beradaptasi, berkarya, dan memberi dampak positif di dunia digital. Selain bidang pendidikan, Al-I'tisam juga memiliki berbagai divisi yang menunggu kemandirian dan kontribusi sosial pesantren. Lahan-lahan pesantren yang ada saat ini, yang luasnya kalau kita hitung mungkin mencapai 2 hektar atau bahkan lebih, kita coba kelola. Kita coba manajemen, kita kelola, kita kembangkan. Salah satunya sebagai pertanian padi. Sebagian lahan yang memungkinkan untuk kita kelola sebagai pertanian padi, kita kelola. Ada juga yang kita kembangkan, kita kelola untuk pertanian sayur mayur, untuk menopang kebutuhan dapur pondok pesantren. Ada juga yang kita kembangkan, kita kelola sebagai perkebunan. Dengan harapan jangka panjang bisa menghasilkan. Ada perkebunan alpukat, ada kelapa, dan yang lainnya. Yang itu orientasinya jangka panjang ke depan, 5 tahun ke depan akan menghasilkan. Bismillah, perkenalkan nama saya Rohmat Widianto, salah satu pengurus di Pondok Pesantren Al-I'tisam yang mendapatkan amanah untuk mengelola amal usaha serta pengembangan usaha di Pondok Pesantren Al-I'tisam. Sehingga dari situ dibentuklah salah satu divisi perekonomian yang membawai unit-unit usaha serta pengembangan usaha yang ada di pesantren. Divisi ini memang kami kelola saat ini untuk bagaimana memanajemen perekonomian pesantren yang ada saat ini untuk menjadi lebih baik, lebih optimal. Dan juga bagaimana pengembangan unit-unit usaha lainnya yang baru, yang memiliki potensi baik itu di lingkungan pesantren maupun di lingkungan masyarakat secara umum. Sehingga dari amanah itu kami berupaya bagaimana menjadikan perekonomian pesantren itu sebagai pilar utama dalam mencapai kemandirian pesantren. Sebagai upaya salah satu, bagaimana kemandirian pesantren ini betul-betul bisa terwujud dari amal usaha, unit usaha, baik yang sudah ada
maupun yang akan kita kembangkan berikutnya nanti. Dari situ kami mencoba menata yang ada. Yang pertama yaitu depot air minum isi ulang yang berada di beberapa titik lokasi. Alhamdulillah ada kurang lebih 5 lokasi, baik di lingkungan pesantren maupun di luar lingkungan pesantren, di wilayah Playen, di wilayah Wonosari, di wilayah Tepus, dan juga ada yang di pesisir pantai selatan, yaitu tepatnya di pantai Sunda. Dan alhamdulillah dari unit usaha depot air minum isi ulang ini alhamdulillah sudah berjalan dan alhamdulillah berkembang dan sedikit banyak bisa menopang kebutuhan yang ada di pesantren. Kemudian ada unit usaha lainnya juga, yaitu di pertanian dan peternakan. Yang keduanya memang saling keterkaitan, saling bersinergi antara pertanian dan peternakan. Kenapa kita kembangkan unit usaha pertanian dan peternakan? Karena memang potensi yang ada di lingkungan pesantren, di lingkungan sekitar pesantren, kebanyakan masyarakat itu bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Kemudian kita mengingat lahan-lahan pesantren yang ada saat ini yang luasnya kalau kita hitung mungkin mencapai 2 hektar atau bahkan lebih, kita coba kelola, kita coba manajemen, kita kelola, kita kembangkan. Salah satunya sebagai pertanian padi. Sebagian lahan yang memungkinkan untuk kita kelola sebagai pertanian padi, kita kelola. Ada juga yang kita kembangkan, kita kelola untuk pertanian sayur mayur untuk menopang kebutuhan dapur pondok pesantren. Ada juga yang kita kembangkan, kita kelola sebagai perkebunan. Dengan harapan jangka panjang bisa menghasilkan ada perkebunan alpukat, ada kelapa, dan yang lainnya. Yang itu orientasinya jangka panjang ke depan, 5 tahun ke depan akan menghasilkan. Harapannya demikian. Kemudian ada juga yang kita gunakan untuk lahan hijauan pakan ternak. Sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa antara pertanian dan peternakan itu ada saling keterkaitan. Pertanian membutuhkan pupuk dari peternakan, peternakan membutuhkan pakan hijauan dari lahan pertanian. Limbah pertanian padi, jerami, itu full masuk ke peternakan kami untuk kita gunakan sebagai pakan ternak. Dan ada juga pakan hijauan, ada rumput, kalau masyarakat di sini disebut, sering menyebutnya ada kolonjono, ada yang lainnya lah. Kemudian peternakan. Peternakan ini memang lebih terfokus di penyedia hewan korban, penyedia layanan hewan korban, memenuhi kebutuhan hewan korban pondok pesantren dan juga masyarakat secara umum, baik di lingkungan pesantren, di wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta maupun di ibu kota, di Jakarta dan lain sebagainya. Baik itu sapi ataupun kambing. Dan alhamdulillah sudah berjalan cukup lama, kurang lebih ada 5 tahun berjalan, dan kita juga sudah bekerja sama dengan teman-teman yang ada di Jakarta untuk penyediaan hewan korban ini. Kemudian ada juga yang kita kembangkan unit usaha lainnya. Selain tadi kita sudah sampaikan ada pertanian, ada peternakan,
baik sapi maupun kambing, yang memang potensi yang ada di wilayah Gunung Kidul saat ini di situ. Karena memang mata pencaharian masyarakat Gunung Kidul kebanyakan di pertanian dan peternakan. Kemudian unit usaha lainnya yang ketiga atau yang keempat itu laundry. Laundry saat ini yang kita kembangkan masih sebatas baru untuk mencukupi kebutuhan yang ada di lingkup pesantren. Baik untuk para santri, kemudian pengurus pesantren, guru karyawan, dan juga tentunya masyarakat secara umum. Baik yang ada di lingkungan pesantren maupun di luar lingkungan pesantren. Dan alhamdulillah sudah berjalan, dan alhamdulillah juga sudah memberikan hasil yang nyata, menopang sedikit daripada kebutuhan pesantren. Kemudian amal usaha yang lainnya, unit usaha yang lainnya yang juga kita upaya untuk kita kembangkan, yaitu pangkalan gas LPG. Yang orientasi pertama memang untuk memenuhi kebutuhan gas yang ada di dapur pesantren. Sehingga dapur pesantren itu tidak harus pusing-pusing memikirkan bagaimana mendapatkan gas LPG. Meskipun tidak semua olahan atau masakan itu kita penuhi dari bahan bakar gas. Ada juga sebagian yang kita memang bahan bakarnya masih menggunakan kayu bakar. Nah, dari situ kita juga berupaya bagaimana pangkalan gas LPG ini bisa menghasilkan. Maka ada sebagian memang selain untuk memenuhi kebutuhan pesantren, juga kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum. Baik yang ada di lingkup pesantren, pengurus pesantren, maupun masyarakat sekitar pesantren. Kemudian ada juga amal usaha yang lainnya yang juga kita berupaya kita kembangkan. Toko pertanian yang ada di wilayah Tepus, kemudian yang saat ini sedang kita bangun atau sedang kita upayakan untuk kita kembangkan dengan potensi yang ada di lingkup pesantren untuk memenuhi kebutuhan pesantren serta pengurus pesantren, yaitu adalah mini market Al-Iktisam. Yang sekarang baru proses pembangunan. Yang semua itu berorientasi memang untuk bagaimana perputaran perekonomian pesantren itu bisa kita sentralkan dari minimarket ini. Sehingga kebutuhan pesantren, kebutuhan para pengurus, kebutuhan guru-guru, nanti harapannya bisa diambilkan atau bisa kita penuhi dari minimarket ini. Sehingga guru, karyawan, itu nanti kebutuhan pokok mereka. Karena memang setiap guru karyawan pasti akan membutuhkan kebutuhan pokok, baik itu beras, minyak, sabun, dan kebutuhan sehari-hari, pasti mereka membutuhkan itu. Daripada itu dibelanjakan di luar pesantren, di toko orang lain, maka kita berupaya bagaimana memenuhi kebutuhan itu di minimarket kita sendiri. Sehingga perputaran uang ini nanti yang murni akan kembali kepada pesantren. Sedikit banyak dari hasil usaha dari minimarket ini nanti akan kembali untuk memenuhi kebutuhan para santri, para guru, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, karena saat ini baru proses pembangunan, bagaimana kita kembangkan, kami mengajak Bapak dan Ibu kaum muslimin untuk bersinergi bersama-sama, membangun serta bagaimana kita berupaya menjadikan minimarket ini lebih sempurna. Sehingga dari situ nanti akan terbentuk upaya
bagaimana pesantren ini bisa mandiri. Sebagaimana tadi bahwa kita berupaya bagaimana perekonomian pesantren itu sebagai pilar utama untuk mencapai mewujudkan perekonomian kemandirian pesantren. Maka dari sini kita mengajak kaum muslimin, Bapak Ibu muhsinin sekalian, mari kita bersinergi bersama, membangun, bersinergi bersama, mewujudkan kemandirian pesantren, kembali mewujudkan bagaimana pesantren itu bisa mandiri, bisa menopang kebutuhan pokok pesantren secara mandiri. Lebih dari sekadar lembaga pendidikan, Al-I'tisam adalah tempat tumbuhnya harapan, tempat ditempahnya karakter, dan tempat disembahnya nilai-nilai Islam yang kokoh. Dengan semangat kolaborasi dan kebermanfaatan, kami terus melangkah membangun generasi yang tidak hanya cerdas, tapi juga berakhlak mulia. Rekap Daurah Ramadan bersama Asatidzah Pondok Pesantren Al-I'tisam membahas kitab Qawaid Qur'aniyah, 50 kaidah Qur'ani tentang diri dan kehidupan. Semoga Allah memberikan keberkahan atas ilmu yang telah disampaikan. Barakallahu fi juhudikum. رفعة منزلي شمر وكن للعلم